Besok di malam tahun baru berapa banyak anak muda yang berbuat maksiat. Berapa banyak orang-orang yang berbuat dosa. Nauzubillah. Bagaimana kalau seandainya saya bakar ayam buat gembira, seneng-seneng? Ya kalau kumpul-kumpul bakar ayam sebagainya teman-teman, bersyukur sambil tasyakuran, nggak apa-apa itu mah. Ya, yang kagak boleh itu kalau bakar ayam, ayamnya ayam orang. Udah ayam orang kagak bagi-bagi, ngajak-ngajak. Itu yang kagak boleh tuh. Iya. Makanya sejarah ketika malam tahun baru nabu trompet itu orang-orang Yahudi. Bakar kembang api itu orang-orang Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sikap dan tingkah laku mereka, maka kita termasuk golongan mereka. Nah, ini hadis sekalian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu maulana azim. Hadirin hadirat jamaah majlis malam Jumat yang insyaallah selalu dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada kesempatan malam hari ini di malam Jumat terakhir 2023 kita hadir, kita kumpul bersama dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi, yang mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita insyaallah senantiasa membawa keberkahan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat yang cinta kepada Rasulnya adalah umat yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya, umat yang senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, umat yang selalu berselawat kepada Rasulnya. Umat yang semacam ini insyaallah kelak di akhirat nanti memperoleh syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan muhasabah menjelang akhir tahun 2023 dan akan memasuki tahun baru 2024. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dialah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan. Orang yang tahun ini lebih baik
ketimbang tahun yang kemarin. Lebih baik apanya? Lebih baik ibadahnya, lebih baik amal solehnya, lebih baik akhlaknya. Pokoknya setiap kebaikan-kebaikan lebih meningkat ketimbang tahun-tahun yang lalu. Dialah, kata Sayyidina Ali, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita bersyukurnya kita kepada Allah di tahun besok yang tinggal beberapa saat lagi, kita masih diberikan kesempatan umur panjang. Umur kita bertambah kurang ya dalam kehidupan nyata, sehingga jatah hidup kita ini dikurangi oleh Allah. Angkanya bertambah, tapi jatah hidup kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukurnya kita di tahun yang akan datang menyambut tahun baru, karena kita bersyukur kepada Allah di tahun baru itu kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan gembira kita bakar petasan, bukan gembira kita nyalain kembang api, bukan kita gembira senang joget-joget hiburan. Haram itu semuanya, nggak boleh. Bagi kita umat Islam ini muhasabah, mengintrospeksi diri kita. Ya. Sehingga Rasulullah bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia. Bukan berarti manusia itu lebih baik orang yang lebih hebat, banyak uangnya, banyak kekayaannya, punya jabatan. Bukan itu, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang umurnya panjang, amalnya juga baik, amaliyahnya juga bagus. Itu orang yang paling baik. Wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluh, yaitu orang yang umurnya panjang, perbuatannya juga buruk. Semakin bertambah usia bukan semakin lebih dewasa, makin bertambah dosa. Semakin bertambah usia seharusnya semakin ada peningkatan kualitas ibadahnya, peningkatan kualitas keimanannya, peningkatan kualitas amal solehnya, peningkatan kualitas akhlaknya. Tuh orang yang paling baik, kata Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah juga dalam hadis lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan kemanfaatan buat orang lain. Ini yang diajarkan oleh agama kita. Sehingga dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya bilangan angka tahun dan sebagainya, maka ada perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan apa? Perubahan dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan jadikan malam tahun baru yang buat hura-hura. Jangan. Ya. Besok di malam tahun baru berapa banyak anak muda yang berbuat maksiat. Berapa banyak orang-orang yang berbuat dosa. Nauzubillah. Bagaimana kalau seandainya saya bakar ayam buat gembira, seneng-seneng? Ya kalau kumpul-kumpul bakar ayam sebagainya teman-teman, bersyukur sambil tasakuran, nggak apa-apa itu mah. Ya, yang kagak boleh itu kalau bakar ayam, ayamnya ayam orang. Udah ayam orang kagak bagi-bagi, ngajak-ngajak. Itu yang kagak boleh tuh. Iya. Makanya sejarah ketika malam tahun baru nabu trompet itu orang-orang Yahudi. Bakar kembang api itu orang-orang Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sikap dan tingkah laku mereka, maka kita termasuk golongan mereka. Nah, ini hadis sekalian. Jadikan tahun baru besok ajang untuk fastabiqul khairat. Untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Makanya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Apa artinya? Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, apalagi di zaman sekarang nih. Zaman yang penuh dengan ujian. Zaman yang penuh dengan berbagai macam cobaan. Zaman di mana banyak manusia yang sudah berdusta. Banyak orang yang sudah keluar dari lisannya tidak sesuai dengan apa kata hatinya. Maka Allah sudah jauh-jauh tuh dalam firman-Nya. Ya, ketika Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Buat hari esok nih apa nih yang harus kita kerjain? Ya. Makanya orang-orang yang dedikasinya bagus, masa depannya itu sukses, itu di manage, itu waktu di manage dengan sebaik mungkin. Ya. Makanya kita hidup di dunia ini 24 jam, jangan jadikan 24 jam Allah ciptakan waktu ini dengan sia-sia. Sampai Allah bersumpah tuh, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ya, apalagi nih jiwa muda. Besok masa muda kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Besok ketika kaki kita belum bergeser di akhirat, ada pertanyaan, hai fulan, aku berikan kamu masa muda. Kau gunakan untuk apa tuh masa muda yang aku berikan? Kalian jawab, ya Allah, masa muda setiap malam Jumat saya kumpul di musola. Tiap malam Senin saya kumpul di taklim. Ya, setiap ada pengajian saya hadir. Ya, kalaupun memang saya ada rezeki, saya infakkan, saya berbuat baik, saya beramal soleh, saya suka menolong. Masa muda besok akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kan kita hidup di dunia ini penuh dengan amanat. Amanat kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat, memikul amanat itu berat. Tapi bagi orang-orang yang tidak berpikir ke sana, justru ya berlomba-lomba mencari amanat. Baik amanat buat diri sendiri, buat keluarga, maupun amanat buat rakyat dan sebagainya. Dengan berbagai macam cara mereka lakukan. Ya. Nah ini, manusia dalam keadaan rugi kata Allah. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali yang tidak pernah rugi dalam hidupnya, yaitu illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Waktunya 24 jam itu dibagi dengan tiga fase. Sepertiganya buat ibadah, ya, sepertiganya untuk mencari rezeki, sepertiganya untuk istirahat. Jangan 24 jam digunakan buat dunia terus, dunia. Ya, siang malam mencari dunia. Sementara ibadah kagak dikerjain. Nauzubil, padahal kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Siap-siap besok kalau kalian ditanya tentang masa muda. Ya. Ketika kalian duduk hadir di majlis, maka besok kalian sebagai saksi masa muda kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah berfirman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya untuk akhirat. Apakah kita udah siap buat akhirat? Apakah bekal kita besok buat akhirat itu banyak? Belum ada. Baru sedikit. Kadang-kadang kita nyari bekal buat akhirat, udah lumpuk, hilang lagi, habis lagi. Ya.
Pahala udah ada, hilang lagi, habis lagi. Ya, kita muhasabah. Menjelang akhir tahun 2023, apa yang udah kita perbuat di tahun kemarin? Ya. Apa yang udah kita kerjakan di tahun 2023 kemarin? Dan apa yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan untuk masuk ke tahun 2024? Jangan sampai hidup biasa aja, nggak ada program, nggak ada cita-cita. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Cita-cita setinggi langit boleh-boleh aja, tapi jangan sampai menghayal. Ya, orang terlalu banyak menghayal, ujung-ujungannya tertawa sendirian. Apa tuh sendirian? Gila. Seandainya besok tahun 2024 saya punya duit banyak. Seandainya jikalau umpama andai kata, ya, ngayal sampai megang HP. Ya, dikit-dikit tertawa, dikit-dikit nyengir. Nah, kalau begitu rada-rada tuh. Ya, rada-rada tuh. Iya. Cita-cita silakan. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu guna. Cari pekerjaan duniamu silakan. Ketika kalian mencari ilmu, ketika kalian bekerja, ketika kalian mencari rezeki, silakan. Seolah-olah ketika kita mencari rezeki ada motivasi, kesemangatan hidup. Buat apa? Buat masa depan nanti kalau sampai tua. Itu caranya. Ya. Tapi kata Rasul, tapi jangan sampai ngelupain kehidupan akhir. Seolah-olah kita bakal mati besok. Jadikan hari ini adalah hari terakhir bagi kita. Jadikan kalian datang ke taklim pada malam hari ini adalah umpama andai kata seandainya malam terakhir buat kita. Ada yang bisa menjamin malam Jumat besok kita masih bisa kumpul? Ada yang bisa menjamin tahun 2024 besok kita masih hidup? Nggak ada yang bisa menjamin. Ya. Umur itu hak prerogatif Allah Subhanahu. Jangan beranggapan saya masih muda ini, masih kuat. Berapa banyak kakek-kakek punya cucu yang mati duluan cucunya, kakeknya kagak mati-mati. Iya kan? Iya. Berapa banyak orang tua yang punya anak, tahu-tahu anaknya yang meninggal, orang tuanya masih hidup. Jangan pandangan saya masih muda ini. Ya, masih sehat ini. Berapa banyak orang yang tadinya lagi joget-joget tahu-tahu jatuh mati. Ya, lagi nyawer tahu-tahu jatuh mati. Ya. Matinya mati nyungsep. Mati sul khatimah tuh. Iya. Yang kita minta kan kalau kita mati dalam keadaan husnul, lagi ngaji nunduk aja. Nunduk aja. Tahu jatuh mati. Cakep enggak? Pengen begitu? Kagak pengen. Iya. Ya. Husnul khotimah. Husnul khotimah itu baik di akhir hayat. Ya, makanya kalau kalian WA nih semoga husnul khotimah, jangan pakai KH, pakai H, husnul. Nah, kalau khotimahnya baru KH, khotimah, jangan husnul khotimah. Salah. Ya, salah tulisan, salah Ini kayak anak muda nih yang laporin amin, dilaporin kan bego namanya itu. Kalau amin kan percaya, kalau amin terimalah ya Allah, kan beda kan. Kalau doa kita amin, nah itu baru tuh kabulkan ya Allah. Tapi kalau amin percaya. Salah arti, salah huruf, salah makhraj, salah arti, salah maksud. Ya, gitu. Ya, salah baris aja, salah baris. Satu huruf aja kurang, udah salah arti, udah salah maksud, salah tujuan. Nah ini, ya. Jadi jangan jadikan diri kita ini terlena dengan kehidupan yang sifatnya sementara. Ya, makanya Fatah mengatakan khairus syababikum man tasabbaha bisuyuhikum. Sebaik-baik anak muda itu yang tingkah lakunya kayak orang tua. Anak muda tapi tingkah lakunya kayak
Itu anak muda yang paling baik tuh. Masih muda pakai peci, masih muda pakai sarung, masih muda pakai peci, pakai baju koko, pakai gamis, pakai jilbab, kemana gamis taklim? Masya Allah kayak ibu-ibu. Ya, yang laki-laki udah kayak bapak-bapak. Bagus gak? Bagus. Sekalipun ada temen ngecengin, ya, pakai sarung, mulu di rumah kemana-mana pakai sarung. Temen yang ngecengin, emang sunat belum jahe? Emang sunat belum sembuh? Ya, yang perempuan pakai jilbab, pakai gamis, belum dicengin sama temannya, udah sok alim banget. Ya, itu ujian, itu tantangan. Bersyukur. Wa syarru suyuhikum man tasabba bisababikum. Seburuk-buruk orang tua, udah tua lagunya kayak anak muda. Ya, itu seburuk-buruk orang, ya udah tua nih. Wah, Allah tingkah lagunya udah kayak anak muda. Pakai apa namanya? Pakai kalung. Padahal udah tua. Malah badan krempeng. Udah krempeng, hitam lagi. Tinggal tulang doang. Pakai kalung, pakai anting-anting. Nongkrong di BKT. Ya, joget. Ya Allah, udah tua Ki, udah tua. Ya, udah bau tanah. Ya. Ya, ama tempat ibadah kagak doyan, sama ngaji kagak doyan. Ya. Doyannya maksiat terus, ya Allah, nauzubillah. Itu namanya seburuk-buruk orang tua. Pakai celananya pendek. Pakai singlet. Wah. Cincin gede-gede banget kayak keong. Kayak keong macam. Ya Allah. Iya. Pakai kacamata hitam. Ya enggak aja buta. Ya Allah. Itu seburuk-buruk orang tua tuh. Bangga kalian. Masih muda rajin ibadah. Ya, masih muda berbuat baik, harusnya bangga, jangan malu. Kenapa? Karena buat bekal kita besok di akhirat. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Orang yang tidak rugi itu orang yang beriman, illal ladzina amanu. Yang kedua, orang-orang yang selalu beramal wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Orang yang selalu menasihati dalam kebaikan, orang yang selalu menasihati dalam bentuk sabaran. Ada teman dalam kesulitan datang, kita nasihatin, sabar, ini ujian. Sabar, ini cobaan. Ya. Nah, itu tuh termasuk tuh orang yang paling beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita isi di tahun 2024 besok semangat yang baru, ya, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kesemangatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tahun yang akan datang, tahun yang membawa keberkahan dalam hidup kita. Tahun yang akan membawa perubahan bagi hidup kita. Perubahan dalam dimensi kekeluargaan, perubahan dalam dimensi kemasyarakatan, perubahan dimensi dalam kenegaraan, perubahan dalam segala bidang. Itu yang menjadi harapan kita, sehingga kita semuanya mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah. Besok malam tahun baru, silakan kalian bersyukur kepada Allah Taala dengan cara kumpul-kumpul sebagainya. Ya, tapi tadi jangan sampai berpoya-poya dan sebagainya. Ya, sampai nabu-nabu dan sebagainya. Itu orang-orang Yahudi, itu budaya baru, budaya Yahudi. Jangan sampai diikutin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman Islam, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita, orang tua kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan majlis kita majlis yang mendapatkan keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah ala hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إليك كلمة الكريم اللهم صل محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم طول أمورنا وثبت إيماننا ونور قلوبنا وحسن أفعالنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وطلابنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرق معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والعفو منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.